Ya, Ya. dengarkan dulu. Kini kan kita masih banyak teman-teman yang lain nih. Ada Pak Dhani, ada Pak Fana, juga Muslim. Pertanyaannya sebelum saya kembali ke topik gini. Menurutmu, Madia, apakah Al-Quran itu membutuhkan kitab yang lain? Menurut Al-Quran itu tidak perlu kitab yang lain karena Al-Quran sudah Stop dulu. Oke. Jadi membutuhkan kitab yang lain atau tidak? Enggak. Baik. Tidak membutuhkan. Pertanyaan saya. Dari mana kamu tahu tata cara gerakan sholat, ya, tata caranya, jam berapa sholatnya, terus apanya dan segala macam, tanpa kamu baca hadis? Tanpa? Tadi kan saya tanya, saya ulangi lagi sekali lagi ya. Apakah Al-Quran membutuhkan kitab lain untuk menolong dirinya? Al-Quran itu datang, ya. Pertanyaan saya simpel loh, Madia. Pertanyaan Ya. saya simpel. Apakah, kalau pertanyaannya apakah, berarti itu jawabnya iya atau tidak. Ya. Apakah Al-Quran membutuhkan kitab lain untuk menolong dirinya? Kalau membutuhkan kitab lain untuk menolong dirinya, kalau untuk prakteknya, ia memerlukan hadis. Karena ya apa yang diperintahkan. Oh, kan. Berarti Nabi kamu Muhammad. berarti puter-puter dong. Tadi bilang Ya, enggak, tadi kan sekarang bilang ya. merelasikan kepada kitab yang lain, kepada seperti Oke, kitab Taurat. baik. Itu Sekarang nyambung. baik. Sekarang saya Nyambung. tanya ke Pak Fana. Oke, Anu. Madia. Ya, sekarang saya tanya ke Pak Fana. Selamat malam, Pak Fana. Jadi, apa kabar? Puji Tuhan, baik Pak Fana. Kabar Pak Fana bagaimana? Ya, masih berputar dunianya. Oke, baik. Jadi Pak Fana begini, Pak Fana. Pak Fana sebagai itu Muslim. ada saudara Madia, ada Pak Dani kah? Pak Dani kah? Pak? Ada juga Pak Dani. Silakan Madia standby dulu, Madia standby. Oke, lanjut. Baik. Oke, Pak Fana, menurut Anda sebagai Muslim, apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang berdiri sendiri tanpa perlu ya bergantung kepada kitab yang lain? Ya, itu berdiri sendiri, berdikari. Baik. Sekarang permasalahannya begini Pak Fana. Apakah Al-Quran tahu bahwa Ibrahim itu bersunat? Tidak disebut di situ. Oke, lalu dari mana umat Muslim bersunat? Dari Quran atau dari lain Quran? Tradisi. Oh, tradisi. Oke, menurut Pak Dhani, apakah Al-Quran itu membutuhkan kitab yang lain? Halo Pak Dhani, buka dulu mic Pak Dhani. Ya. Ya, gimana kabar Al-Quran Pak Dhani? itu sudah cukup. Sudah cukup. Tidak membutuhkan kitab yang lain. Kitab yang dibutuhkan, yang dimaksud itu adalah hadis itu dibutuhkan. Ya, sebentar dulu Pak Fana. Pernah tidak hadis butuh Quran? Setiap hadis tetap membutuhkan Al-Quran. Sebentar dulu Pak Fana. Oke, tunjukkan di mana hadis perlu Quran. Quran yang butuh hadis atau hadis yang butuh Quran? Di dalam Islam, ini perspektif Islam ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, aku tinggalkan kepada kalian dua pedoman, Quran dengan hadis. Maka waktu itu ditanya, kalau tidak ada di Al-Quran, maka cari di hadis. Baik, sebentar. Saya mendengar cerita Pak Fana ini, saya itu seperti melihat dua orang Muhammad di dalam Islam. Sebentar ya. Bentar ya. Saya bacakan dulu satu hadis. Tadi Pak Fana bilang apa? Tadi Pak Dhani bilang apa? Muhammad mengatakan, aku tinggalkan kalian Quran dan hadis. Aku tinggalkan, bahasa Arab taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa bi sunnatin nabi. Aku tinggalkan
pedoman Oke, kepada baik. kalian kata Rasulullah. Baik, stop di situ. Stop di situ Pak Dani. Stop. Jadi ya Ada sebentar Pak Dani. dipotong-potong. Enggak, saya enggak potong-potong gini loh. Saya Itu kalau salah satu dengar potong kan enggak. itu. Ya, sabar dulu Pak Dani. Saya itu mendengar cerita Pak Dani itu seolah-olah saya melihat di dalam Islam itu Muhammad itu ada dua. Satu Muhammad yang meninggalkan hadis, satu Muhammad yang melarang menulis selain daripada Quran. Saya kasih contoh ya. Nih, di dalam hadis ini dikatakan begini. Ya, ini Arabnya ya. Diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, perhatikan ini, jangan kalian menulis dariku, barang siapa menulis dariku selain Quran, hendaknya ia menghapusnya. Perhatikan ini, Rasulullah di sini siapa? Ini Muhammad bukan di sini yang Rasulullah di sini nih? Atau jangan-jangan ini orang lain? Itu Rasulullah, Anda saja yang salah memahami. Sebentar dulu Pak Anda Dani. tidak mengerti Oke, Pak Dani, sebentar. tulisan. Ya, sebentar dulu Pak Dani. Di Rasulullah di sini Muhammad. Anda mau bukan? bertanya, mau bagaimana? Saya nggak ngerti nih. Ya, begini Pak Kalau Dani. Anda bertanya, saya jawab. Ya, pertanyaan saya bukan nggak perlu Pak Dani jawab panjang-panjang. Pertanyaan saya simpel. Rasulullah di Itu sini pertanyaan Muhammad. penggiringan namanya. Bukan, Pak Dani. Rasulullah di sini Muhammad atau siapa? Udah pasti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Betul tidak di sini Muhammad melarang barang siapapun yang menulis darinya kecuali Al-Quran, bahkan menyuruh menghapusnya. Betul Benar, tidak? benar. Oke, sudah dilaksanakan belum itu? Oke, boleh saya jelaskan? Sebentar dulu, itu dilaksanakan belum? Pertanyaan saya, sudah dilaksanakan atau belum? Jawabannya itu sudah atau belum? Sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Terus kenapa tadi Pak Dani bilang cerita Muhammad ngomong meninggalkan Quran dan hadis? Boleh saya jawab? Kan Muhammad bilang di sini barang Saya siapa tanya, boleh saya jelaskan? Silakan. Nah, pada saat Al-Quran diturunkan, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menulis tentang apa yang disampaikan tentang perilaku Rasulullah. Cukup Anda yang mengetahui, tidak perlu ditulis. Karena apa? Takut bercampur aduk dengan wahyu yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Mana di sini? Oke, stop di situ dulu. Komen stop terus. Nanti ini, Pak Dani. Kalau stop itu Anda melakukan penggiringan, Edi. Bukan begitu, Pak Dani. Sabar, Pak Dani yang kucintai. Anda yang sabar, saya belum Pak menjelaskan. Dani yang kuhormati, tolong hargai diskusi ini, Pak Dani. Jangan jerit-jerit. Gini, Pak Dani, ya. Tadi Pak Dani bilang supaya tidak tercampur, ya kan? Betul tidak Pak Dani bilang gitu tadi? Iya. Oke. Pak Dani mau ngajarin Muhammad atau bagaimana? Ada nggak di sini Muhammad ngomong hapuslah biar nggak kecampur? Mana di sini dikatakan hapuslah biar nggak kecampur? Nih, barang siapa yang menulis dariku selain Quran, hendaknya ia menghapusnya. Mana di sini dikatakan supaya nggak kecampur? Apa Pak Dani bilang apa Pak Dani mau mengkoreksi perkataan Muhammad? Tidak. Kan Anda hanya memotong ayat hadis ini. Anda harus mengkonfirmkan dengan hadis yang lain tentang yang namanya asbabul wurud. Ini nggak Anda ngerti nggak asbabul wurud? Di sini nggak ada saya potong. Ini utuh loh ini hadisnya. Saya tanya, Anda ngerti nggak asbabul wurud? Asbabul wurud, Mas, apa namanya? Bentar dulu, asbabul wurud itu maksudnya cari di Google. Ya kronologis maksudnya, kronologis. Betul tidak kronologis? Iya. Oke, sekarang saya tanya sama Pak Dani, ya. Di sini ada nggak Muhammad ngomong bahwa penghapusan itu supaya tidak tercampur dengan Quran? Mana? Makanya dibaca kronologisnya yang dikatakan. Mana di sini kronologisnya? Ada nggak di sini kronologisnya? Mana? Bukan di sini lah, ada di hadis yang lain. Di mana kronologis? Di mana hadis mana? Coba tunjukkan. Hadis mana yang bilang? Di hadis mana? Aduh, Edis, kapan Anda ini mau bertobat, Edis? Loh. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan. Apakah Al-Quran membutuhkan kitab yang lain untuk menolong dirinya? Al-Quran
selalu saya sampaikan, itu ibaratkan bahan baku yang lengkap. Paham? Kalau nggak bahan baku, ada garam, ada beras, segala macam, semuanya ada di dalam Al-Quran. Untuk meramunya, maka dibutuhkanlah yang namanya Rasul ataupun utusan Allah yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, stop di situ. Apakah Al-Quran butuh Muhammad? Butuh lah. Oke. Gimana kalau tidak ada Muhammad, Nabi Muhammad, siapa yang mau menyampaikan? Oke, Otak dari mana itu? Ya, sebentar dulu. Oke. Hebatan mana? Kacau ini orang. Sebentar dulu. Oke, hebatan mana Al-Quran sama Muhammad? Maksudnya gimana? Oh, hebatan mana Quran sama Muhammad? Hebatan mana di Quran? Dua-duanya saling berkaitan. Tidak ada yang hebat dari manapun. Oke, apakah firman Allah butuh Muhammad? Ya butuhlah seorang rasul untuk menyampaikan kepada manusia. Bukan untuk menyampaikan. Saya nggak tanya soal menyampaikan. Ya, perhatikan apa aja? pertanyaan. Oke, pertanyaan. Al-Quran firman Allah, betul atau tidak? Iya. Oke. Bukan firman wahyu Allah. Wahyu Allah. Oke. Bukan firman Allah. Wahyu. Firman, Amba tahu nggak arti firman? Waduh, muter-muter lagi, sakit kepala saya. Gini, Pak Dani, dengar dulu. Iya, Anda tidak mengerti firman. Gimana? Aduh, sabar. Gini Pak Dani, gini. Nggak paham firman, ngomong firman, gimana? Anda mau kemana sih sebenarnya? Iya, begini loh. Anda mau kemana mah? Gini, Mau begini. disimak betul-betul malah. Ya, oke. Simak ya. Sekali lagi saya tanya. Pak Dani, perhatikan pertanyaan saya. Al-Quran adalah firman dari Allah, betul atau tidak? Salah. Yang benar itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa itu? Firman itu artinya perintah. Perintah itu bagian daripada wahyu. Paham? Oke, taruhlah firman, Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Apakah Allah tidak bisa menjelaskan firman-Nya sendiri? Bagaimana Allah mau menjelaskan kepada hambanya kalau tidak diberikan utusan yang bisa menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah? Allah memberikan penjelasan itu Stop di situ. Jangan panjang-panjang. supaya manusia bisa diuji. Ya, satu-satu Tapi Pak gini Dani. Pak Dani, kalau di Kristen bisa, soalnya firmannya menjelma menjadi manusia, gitu loh. Oh, Jadi menjelma. bukan. Yang maksud menjelma saya itu begini. jin. Maksud saya begini Pak Dani. Sebentar. Oke, biar sebentar. Yang menjelma jin. Enggak. Oke, sebentar. Sabar dulu. Biar Sabar sebentar, dulu. Edis. Dengar Biar kamu dulu. juga sabar. Oke, Sebagai yang tuan menjelma rumah, jin. Siluman. sabar. Baik. Siluman saya menjelma bacakan. Saya katanya. bacakan dulu. Menjelma jadi Edis. Saya bacakan dulu. Maryam. Gini loh Pak Dani, sebentar saya tak mau nerangkan dulu sama Pak Dani biar Pak Dani nggak muter-muter. Biar loh Pak Dani, biar imbang gitu loh. Islam dibahas, Kristen juga dibahas. Jangan Oke, ditanya soal baik. Quran Sabar terus, dulu. gitu. Sebentar. Mana Saya Edis kalau mau dia tetap lari kalau kita bertanya tentang kitab media, siapa pasti lari. bilang? Sabar dulu. Itu Dengar kan dulu Edis Pak Pada Dani. habis Tadi Pak waktu Dani. lah sekarang apalah udah udah belajar. capek udah dari dulu. Sabar dulu Pak Dani. Tadi Pak Dani bilang yang menjelma jin ya. Oke. Kita buka ayat Quran. Siluman yang menjelma. Kalau ada dalam Oke. film-film itu siluman menjelma, siluman. Oke, baiklah. Saya bacakan. Saya bacakan surat Maryam ayat yang ke-17 ya. Nih. Lalu dia Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, dalam kurung Jibril, sebenarnya nggak ada di sini Jibril, kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam rupa manusia yang sempurna. Saya tanya sama Pak Dani, di sini menjelma atau tidak? Menjadi itu malaikat. Di sini menjelma atau itu tidak? malaikat. Malaikat jin ruh itu kami bisa menyerupai. Roh kami di sini siapa? Jin bukan, roh kami itu jin atau bukan? Roh kami itu adalah ciptaan Allah.
Enggak, saya enggak tanya itu. Tadi Pak Barni bilang yang menjelma itu jin atau siluman. Sekarang saya tanya, di sini roh kami ini wujudnya apa? Roh nggak bisa dilihat. Oke, tapi di sini menampakkan diri loh kepada Maryam dalam rupa manusia nih. Itu Dia menampakkan diri itu kepadanya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ayo, silakan. itu malaikat Jibril. Tadi Pak Dani bilang yang menjelma itu siluman. Gimana sih Pak Dani? Iya, yang bisa menjelma siluman dengan malaikat itu bisa menjelma. Wah, sekarang muter-muter lagi Pak Dani. Iya, Gila. kan Anda kan nanya Gila. kami potong-potong Makanya belum Pak Dani kalau ngomong dipikir dulu, nanti nampol kita Bapak Dani sendiri. loh, kan ada keterangan. Tadi katanya siluman, sekarang enggak. Siluman. Gimana sih? Giliran Iya, siluman iya. Loh, Malaikat tadi Pak juga Dani bisa. itu direkam loh Pak Dani. Tadi Pak Dani ngomong yang menjelma itu kata Pak Dani siluman. Sekarang saya tunjukin nih di dalam Quran ada ruh kami. Ruh kami itu ya menampakkan diri kepadanya, kepada Maryam di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Sekarang saya tanya, ruh kami bisa jadi manusia itu namanya apa? Jelmaan. Nah, makanya Pak Dani Malaikat itu sekolah dulu. Malaikat Oke, sekarang kita kembali. Oke, nggak usah permalukan diri sendiri, nanti tambah malu, nggak usah dibahas, ya. Sekarang gini, apakah Al-Quran membutuhkan kitab yang lain untuk menolong dirinya? kitab yang lain apanya? Enggak, terserah. Pokoknya pertanyaan saya, apakah Al-Quran kitab sempurna? Al-Quran itu dari awal kan udah saya bolong kali. Pertanyaan saya ulangi lagi Pak Dani, apakah Al-Quran kitab yang sempurna? Tidak ada Allah mengatakan Al-Quran itu kitab yang sempurna. Yakin? Nggak ada. Yakin. Yang ada Allah katakan akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan ajaran. Jadi Al-Quran nggak sempurna. Al-Quran nggak sempurna. Anda yang mendefinisikan demikian. Ya, oke, pertanyaan saya, apakah Al-Quran bukan kitab sempurna? Gantian Andis, aku tak tanya. Saya katakan sekali lagi dengarkan baik-baik. Pak Dani gini loh Pak Dani. Allah tidak mengatakan demikian. Kenapa kita harus mengada-ada? Hanya iblis yang suka mengada-ada. Paham? Jadi Al-Quran bukan kitab sempurna. Allah tidak menyampaikan demikian. Kenapa Anda sampaikan Pertanyaan demikian? saya berarti apakah Al-Quran bukan kitab sempurna? Allah tidak menyampaikan Al-Quran itu kitab tidak sempurna. Oke. Ngapain Al-Quran mengatakan menyempurnakan? Mana ada Al-Quran menyampaikan menyempurnakan? Cari, Anda jangan jadi iblis. Kalau saya tunjukkan ayatnya Al-Quran menyempurnakan gimana? Silakan. Oke, baik. Saya tunjukkan kepada Anda. Quran menyempurnakan ya. Sabar dulu. Kejar terus Pak Dani ini mau kemana ya? Kita dulu. Pasti nggak ada sampai botak kepala Anda mencari nggak akan ketemu. Masa pakar Al-Quran belajar Quran 9 tahun nggak tahu gimana sih Pak Dani ini? Saya udah 9 tahun baca Quran Pak Dani. Gimana Pak Dani ini? Ya, kalau niatnya jahat, kamu tidak akan pernah paham, medis. Niat jahat gimana sih Pak Dani? Iya. Gimana sih Pak Dani ya? Edis bukan membaca Al-Quran tetapi mempelajari terjemahan Bang Edis. Edis Kita kan nggak baca bisa Al-Maidah baca 48 ya. Al-Maidah 48. terjemahan, pelajari terjemahan 9 tahun. Itu yang benar Edis anunya. Kalau Al-Maidah membaca yang salah 48. karena Edis kan bisa membaca Al-Quran Edis. Gimana sama dia? Edis kan nggak bisa membaca ayat suci Al-Quran, banyak salah membaca. Jadi kalau dia nilai Edis mempelajari terjemahan saja. Kalau 9 tahun ya nggak masalah, tapi terjemahannya yang dipelajari. Begitu. Oke, lanjut. Itu pun Iya. kalau ayat-ayat yang bahas neraka pasti dilewatin. Neraka. Emang dalam Quran ada neraka? Udah, mana ayatnya tampilin? Sebentar, ini mau saya ini agak kurang. Gimana paracetamol habis mau? Warung terdekat
Bodrek, Paramek masih tersedia. Sampai botak Anda Edi tidak akan pernah menemukan Al-Quran itu menyempurnakan. Sampai botak kepala Anda. Kalau ada gimana? Paham? Kalau ada gimana? Sampai botak kepala Anda tidak akan pernah mengatakan teks Al-Quran beli mengatakan botrek kita dulu, menyempurnakan. Bahasa ingatnya, perhatikan bahasa. Menyempurnakannya. Jangan Anda ubah-ubah kata kalimatnya. Iya, sabar Pak Dani. Astagfirullahaladzim. Ngantuk ya. Cuma dia kabur dengar itu. Kita tadi saya belum persiapan. Ayat-ayatnya itu saya nggak tahu. Sebentar. Iya, maksudnya kan Al-Maidah ayat 48. Sabar, Membenarkan. bukan di situ. Bukan di situ, sabar. Ah. Sampai botak kamu mencarinya nggak bakalan ketemu. Itu carinya di Google apa, Edis? Dicari Google dia. Enggak. Biar dicari Google yang nggak ketemu. Katanya orangnya sudah menguasai Al-Quran. Saya pastikan dia akan bisa ketemu dia. Kalau kalimatnya Itu kan ada Al-Quran Quran program menyempurnakan. yang bisa cari kata-kata kan? Gimana? Ada Quran program yang bisa cari kata di dalamnya. Bukan di Google. Coba saya Qurannya bukakan. sendiri. Saya bacakan dulu ya. Al-Quran. Bentar. Udah dibilang sampai botak kepala Edis bakalan ketemu. Minum air Kata putih dulu, kuncinya apa yang dicari, Edis? Saya ketawa akan besar-besar. Saya ingat selama-lamanya. Kunci katanya apa yang lagi dicari? Sebentar. Dia bahasanya begini kata Edis. Al-Quran menyempurnakan. Al-Quran menyempurnakan. Oh, menyempurnakan. Nah itu. Iya, sebentar ya. Karena itu butuh khusus nanti ya kita bahas ya. Tapi biar kita enggak begini. Pak Dani, begini loh, Katanya saya- ahli Al-Quran. Saya yang tidak ahli, saya bisa memastikan sampai botak Anda tidak bisa ketemu. jadi Al-Quran nggak menyempurnakan. Nih, Ajaran jelaskan sebelumnya. dulu. Anda katakan ada Pertanyaan saya, jadi Al-Quran menyempurnakan. Berarti Buktikan Al-Quran dulu. bukan Jangan lari, Kira jangan Edis kabur. membaca satu terjemahan di satu Pak Dani. tempat. Pak Dani, eh, berarti Al-Quran bukan penyempurna ya? Jawab dulu yang pernyataan Edis. Awal dulu ditanya Al-Quran bukan kitab sempurna, awal dulu. Iya kan? Tadi dia mengatakan berarti dia nggak paham tahu, Al-Quran. Al-Quran Berarti dari menyempurnakan. tadi- Mana ayatnya? Iya, berarti dari tadi Sampai teman-teman botak kepala Anda tidak akan pernah dibohongin ketemu. sama Edi. Oh, berarti Al-Quran bukan penyempurna ya? Clear itu ya? Udah gantian tak tanya, Dis. Sebentar Aku dulu. juga pengen belajar Bible dong. Kamu sudah baca Sabar Quran dulu. 9 tahun. Saya suruh nyari itunya, makanya kita ini kan dulu. Iya, Bentar. sampai ketekmu ubanan nggak ketemu. Nggak ketemu. Jadi kalian nggak percaya kalau Quran Enggak. kitab sempurna. ini sambil nunggu Anda Andi jangan itu bilang, mutar-mutar. Enggak, Kalau saya tidak belum ada habis penjelasan, saya kan dari awal udah katakan. ketemu. Kalau tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran, jangan Anda memandai-mandai itu iblis, paham? Udah ketemu nih loh. Nah, sebentar Udah ini ketemu sambil ini ayatnya, udah ketemu. Saya tunjukkan Sampai Nanti ayatnya. hari tampil ayat berapa? Udah ketemu nih. Nih. Perhatikan ini ya. Bacakan aja. Nih. Ya. Dan kami turunkan kitab dalam kurung Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Perhatikan. Untuk menjelaskan segala sesuatu. Kamu percaya nggak Quran untuk menjelaskan segala sesuatu? Menyempurnakan mana? Menyempurnakan mana? Loh, ini arti kesempurnaan ini. Menjelaskan. Nah, itu eksegesis Anda. Baik. Nggak apa-apa. Udah Bang Kita Edis, bisa- pokoknya
sebentar dulu. Al-Quran bukan penyempurna katanya. Udah, sampai situ aja. Ya. Baik, sebentar dulu Bang, biar aja gini. Kalau di Sampai lain tempat botak mereka saya katakan, kalau Anda Ya. katakan Ya, saya menyempurnakan, tahu, sampai botak kepala Anda Oke. tidak akan pernah Pak ketemu. Dani, saya tanya dulu sama Pak Dani. Pak Dani percaya nggak bahwa Quran ini untuk menjelaskan segala sesuatu? Percaya Jangan nggak? lari-lari, menjawab Enggak, saya dulu, tanya dulu. ada atau Pak Dani, tidak? saya jawab dulu. Menyempurnakan itu ada atau tidak? Ya, makanya inilah menyempurnakan ini. Saya tanya, apakah Pak Dani Tanya harga percaya? bawang goreng. Pak Dani, Berapa harga Pak Dani. bawang goreng di Al-Quran? Sebentar dulu, Ayo, sebentar dulu. Enggak, kalian percaya nggak Quran menjelaskan segala sesuatu? Tidak usah lari, Anda mau lari. Oh, ditanya itu Harga- percaya itu enggak? Harga Tanya dulu, bawang tanya. goreng. Saya tanya dulu. Menyempurnakan Percaya. mana yang Anda mau tampilkan ayat Al-Quran yang mengatakan menyempurnakan itu mana? Oke, Ini Pak Dani malam kamu nggak percaya nggak Quran dibimbing menjelaskan segala khusus sesuatu. sih, kamu di berdoa. Jangan nak lari-lari, mau kabur. Pak Dani tidak percaya. Nah, Pak Dani tidak percaya. Jangan nak mau digoreng-goreng. Mana kata Kanda mengatakan Al-Quran menyempurnakan mana? jadi benar ini kalau Ya, Pak Saya Dani ketawakan kekanak-kanak- Anda. Ya, Pak Dani kekanak-kanakan di bawah aja. Kalau kanak-kanakan dengan Ali Dosti di bawah aja tempatnya. Kalau kekanak-kanakan di bawah aja. Ya, sekarang ke Papa Nak. Papa Nak. Ya, Halo, Pak Pana. ini dua-duanya kemana? Iya, saya taruh bawah biar ke puas-puas dulu. Ketawa-ketawa di bawah. Malas saya ke kanak-kanakan soalnya. Gini, Pak Pana. Oh, oke. Oke, gini Pak Pana. Yang saya tanya sama Pak Pana, apakah Al-Quran membutuhkan kitab lain untuk menjelaskan dirinya sendiri? Itu jawabannya melihat kehidupannya Nabi sendiri. Di waktu Nabi menerima Quran ya, apakah dia membutuhkan buku yang lain? Itu menjadi pertanyaan. Sebab setahu saya itu tidak ada buku lain yang dia ketahui. Malah akhirnya kan kalau memang bisa diterima, dia itu yang memproduksi hadis karena adanya Quran. Jadi biasanya itu yang terminologinya itu hikmah. Maksudnya gimana tuh Pak Pana? Saya tambah pusing nih. Kenapa? Saya tambah pusing nih, maksudnya gimana? Kalau Quran itu kan source-nya, yang dia terima hanya buku itu, Quran. Nggak ada lagi. Dan selain Quran, dia itu tidak tahu lainnya. Tapi pada akhirnya, dia itu berbicara sesudah mendapat Al-Quran sendiri. Jadi keluarnya itu hikmah, sebutannya itu hikmah. Sesuatu yang indah, yang bagus, yang bermanfaat. Kan ada orang yang diberi hikmah. Di Quran kan ada yang namanya Luqman. Sebutannya kan Hakim. Karena dia orangnya hikmah. Jadi kalau mengikuti hadis ya terserah mereka yang mau mengikuti hadis itu kan hikmah. Saya mencari hikmah sendiri. Cuma kelihatan nggak hikmahnya? Maksudnya? Ya kalau orang sekarang kan membaca Quran, kan Quran dibilang bahwa Quran itu adalah buku yang memproduksi manusia menjadi apa begitu ya. Selama ini saya kan cuma memegang Al-Quran. Tinggal orang yang di sekeliling saya yang bisa menilai apakah hikmahnya sudah keluar. Itu yang saya maksud. Saya bingung Paham Pak nggak? Pana. Apa Mungkin saya nggak paham. Coba teman-teman yang lain paham nggak? Hikmah maksudnya apa? Seperti buah gitu perilaku atau Bahasa bagaimana, Indonesianya Pak apa itu hikmah? Hikmah apa ya? Kita ambil hikmahnya misalnya, jadi pelajarannya begitu. Ya. Di bahasa Inggris itu jadinya apa ya yang hikmah? Apa kayak lesson learned gitu atau gimana? Ya, sesuatu yang sangat indah. Jadi kan ada orang yang memang kata-katanya itu apa bermanfaat buat orang lain.
Iya, hikmah gitu kan maksudnya yang positif kan Pak ya. Jadi Ya, ya betul ya. pelajar konotasinya positif ya. Cuma mungkin yang dimaksud eh Bang Edis mungkin arahnya ke ini pemahaman saya ya. Nanti dikoreksi kalau salah. Maksudnya begini Pak Fana, mungkin yang saya termasuk yang lumayan sering ya penggemar Bang Edis lah. Saya sering melihat ya konten-konten Bang Edis misalnya beberapa konten itu maksudnya ketika apa ya? Jadi maksudnya diperbandingkan apakah lengkap. Seandainya ini baik lagi, mungkin saya dulu pernah ya sama Pak Fana sekali berdiskusi di tempat Bang Edis bahwa seandainya rujukannya sama, jadi diperbandingkan. Nah ini enaknya kita melakukan komparasi itu kan sebenarnya untuk evaluasi kan, menguji. Jadi kelengkapan itu hanya bisa divalidasi apabila ada sumber lainnya begitu. Jadi kalau sesuatu, jadi kalau sesuatu itu misalnya A ya, ada sesuatu A, kita mengatakan lengkap atau tidak, kalau tidak ada bandingannya tidak akan bisa. Itu akan menjadi kita entah itu betul-betul lengkap atau tidak lengkap kan. Nah, beda ceritanya ketika ada perbandingannya. Kalau ada perbandingannya, akhirnya kita bisa melihat, oh ini lengkap nggak sih dibandingkan perbandingannya yang lain. Dan untuk hal ini saya pikir Quran bisa divalidasi dalam artian karena rujukannya seharusnya sama kan, yang Milah Ibrahim itu. Jadi ada perbandingannya dengan kitab yang lain sehingga bisa diuji sebenarnya kelengkapannya itu loh yang saya tangkap. Dan Cuma sebenarnya kan begini, Quran itu kan buku yang independen, ya buku berdiri sendiri, ya kan? Klaimnya itu langsung dari Tuhan sendiri, ya kan? Independen. Nah itu yang harusnya yang membaca itu tadi itu yang dipersoalkan Pak Pana. Gini, kalau Al-Quran itu kitab yang sempurna, independen, berdiri sendiri, kenapa umat Muslim menggunakan kitab selain Quran untuk menjelaskan iman? Oh enggak, saya enggak menjelaskan itu. Ada sunnah. Saya kan enggak tahu, pernah bilang kalau enggak salah. Yang saya ikuti itu sunnah, bukan buku, bukan kata-kata, sunnah. Iya. Mungkin baiklah. Baiklah. Sekarang saya tanya Ali Dosti. Ali Dosti, Anda percaya Quran kitab sempurna? Ali Dosti. Mendadak diam Ali Dosti sekarang. Tadi kalau ada Pak Dani ngoceh-ngoceh, sekarang enggak. Buka dulu. Lagi bikin kopi enggak? Ali Dosti, apa pegangan apa sekarang? Coba silakan. Ya, Anda percaya Al-Quran kitab? Oke, Anda percaya Al-Quran kitab yang tidak memerlukan kitab yang lain? Dalam arti apa? Nah, kan sudah sakit kepala lagi kan? Enggak, maksudnya dalam artian apa gitu loh. Dalam artian, kok dalam artian sih? Gini. Sebentar nih. Saya punya di ini, saya ambil di rak buku saya ya. Di rak buku saya ini ada buku kamus ya, kamus bahasa Inggris. Ya. Nah, karena di sini tidak lengkap ya, dia nggak lengkap, kata-kata tertentu banyak yang nggak ada, maka bisa saya katakan ini kamus ini masih membutuhkan kamus yang lain karena isinya nggak lengkap. Betul? Itulah yang saya bilang kitab yang membutuhkan kitab lain. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, apakah Al-Quran membutuhkan kitab yang lain? Oke, tak jawab ya. Intinya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu kan, seperti itu, seperti yang ayat tadi kamu kamu percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Nanti tanya harga berambang goreng. Enggak, saya tanya itu kok. Kamu percaya tidak Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Enggak, ini pertanyaannya mau gimana terusan? Jawab yang tadi apa
Aku kan jawab yang tadi dulu aja, Po. Ya udah, saya ulangi pertanyaan saya. Apakah Apakah Al-Quran membutuhkan kitab lain? kitab yang seperti lain untuk Quran? menjelaskan dirinya? Jadi begini. Enggak, jawabannya pendek loh itu. Butuh atau tidak? Enggak, ini Baik, stop di situ. Stop. enggak, maksudnya Jawabnya, ini mau tak jawabannya enggak jawab. panjang-panjang gini. Mau tak Ali Dosti, jawab. pertanyaannya Mau kan tak jawab simpel. dan jawabnya pakai dalil. Jawabnya harus pakai dalil dong, Oke, Adi. silakan. Ya kan? Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 33, wala ya'tunaka bimatsalin Indonesianya illa aja. ji'naka Indonesia bil enggak ada orang haqqi Arab wa di sini. ahsana tafsira. Ali, enggak ada orang Arab di sini. Indonesianya Loh, silakan. Nanti jangan kayak di ru'yah gitu ta. Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang baik. Jadi kata penjelasan, kata tafsir itu sendiri diambil dari Al-Quran itu sendiri, gitu kan. Nah, terus bagaimana Al-Quran itu bisa menjelaskan, kan kayak gitu. Apakah membutuhkan kitab yang lain? Nah, dari penjelasan itu kemudian ada beberapa hal gitu loh. Terkadang Al-Quran menjelaskan. Begini, Ali Rusdi, kamu kayaknya nggak paham ya apa yang saya tanyakan. Paham. Apa pertanyaan saya? Pertanyaan saya apa coba? Tak jawab dulu. Terusan nanti selesai kok. Nanti kamu mau tanggapi sampai kelar enggak apa-apa. Jadi Al-Quran itu menjelaskan apa-apa yang akan diterangkan oleh Al-Quran itu sendiri. Terkadang Al-Quran menjelaskan ayat Al-Quran menjelaskan ayat yang lain. Contoh, celakalah orang yang sholat. Orang yang celaka itu yang seperti pertanyaan apa? Saya itu bukan itu loh. Ali Dosti, gini aja. Enggak, Oke, gini aja lah. Saya ringkas saja gini. Al-Quran perlu hadis nggak? Perlu. Hadis perlu Quran nggak? Bukan hadis perlu Quran enggak. Loh, sama itu. Sekarang gini, Al-Quran menjelaskan hadis atau hadis menjelaskan gantian Quran? Aku yang nanya. Muter-muter lagi gini. Aku mau nanya Bible. Ali Dosti, kamu kalau nggak jujur, kapan kita bisa menemukan hasil dari diskusi ini? Kalau kamu kalau kamu tidak jujur pada dirimu sendiri, saya tanya sama kamu. Jujur gimana? Coba tunjukkan sama saya bahwa hadis perlu Quran. Mana? Tunjukkan sama saya kalau hadis perlu Quran. Yo gimana? Bukan itu. Loh, tugasmu adalah membuktikan bahwa Quran butuh hadis, perlu bukan Quran. Hadis butuh Quran. Berarti hadis tidak butuh Quran. Ya bukan berarti tidak butuh. Hadis menjelaskan Al-Quran. Oke, tunjukkan sama kami di mana hadis butuh Quran. Kok hadis butuh Quran gimana? Loh, justru kami bertanya, apa buktinya bahwa hadis itu perlu Quran? Perlu Quran gimana maksudnya? Aku nggak mau jawab itu. Muter-muter lagi. Oke, saya ulangi lagi. Gini. Apakah Quran perlu hadis? Enggak, ini teman-temanmu yang pada diem ini paham banget kok sama kebiasaan kamu yang kayak gini. Yakin? Terus gimana? Gini loh. Mau tak jawab dulu apa gimana? Ali, tadi kan saya tanya sama kamu, apakah Quran butuh hadis? Kamu bilang iya. Betul kan? Untuk menjelaskan. Mana lebih tinggi? Dengar dulu, mana yang lebih tinggi, yang menjelaskan atau yang dijelaskan? Yang dijelaskan toh. Hah? Bukan masalah yang lebih tinggi. Ali Dosti, gini, kamu kalau gini, sekarang aku mau tanya Bible. Saya ulangi lagi pertanyaan kamu gini. Kamu mana lebih ditanya Bible? Dengar dulu Ali Dosti. Gini, pertanyaan saya sama kamu gini. Mana lebih tinggi, yang menjelaskan atau yang dijelaskan? Enggak, ini pertanyaanmu sudah banyak banget. Gantian aku yang banyak banget. Enggak, ini biar selesai nih. Sekarang saya dulu. Mana takut lebih dia jawab tinggi? Itu Bang Edis, dia takut jawabnya. Mana yang lebih tinggi, yang dijelaskan atau yang menjelaskan?
Enggak, Halo, intinya Ali Dosti. apa? Yo, Oke, jawabannya kalau kamu sulit memahami itu, saya ulangi pertanyaan saya. Mana lebih tinggi guru sama murid? Silakan. Jawab Nggak berani sendiri wae jawab lah. itu Bang Edis. Hah? Takut itu. Mana lebih tinggi guru sama murid? Yang menjelaskan itu guru apa murid? Murid yang menjelaskan guru atau guru yang dijelaskan Oh, murid? Silakan. bukan, analoginya salah. Aku tak ngopi dulu wae. Logikanya yang Ya, diminta ngopi dulu. tolong lebih tinggi. Silakan dulu kamu ngopi. Mm-mm. Silakan. Kita ke Pak Pana. Mm. Halo Pak Pana. Halo Pak Pana. Oh iya, ya Mas Oke. Afan. Oke, siap-siap apa namanya ini ya, menyambung tadi Pak Pana. Ya, gini Pak Pana. Lebih tinggi mana yang menjelaskan atau yang dijelaskan? Ya yang menjelaskan ya. Baik, jawabannya betul sekali. Lebih tinggi yang menjelaskan. Sama seperti guru. Guru itu menjelaskan. Murid itu dijelaskan oleh guru. Makanya kedudukannya dia menjadi muridnya. Karena tugas guru itu menjelaskan kepada murid. Kalau murid menjelaskan terus kepada gurunya, lama-lama guru turun derajatnya jadi murid. Gitu Dan loh. itu terjadi loh Edis. Itu sudah Iya, pernah memang terjadi. Itu sudah terjadi. Contoh misalnya, saya ke kampus, ya, saya ke kampus, duduk belajar di situ, diterangin sama guru, saya diem terus karena saya dijelaskan. Tapi kalau gurunya maaf kata PA, saya yang jelasin ke dia, malah dia jadi murid saya akhirnya, gitu loh. Nah, makanya dari sini kita paham. Mana yang menjelaskan, mana yang dijelaskan. Kalau menjelaskan terus, berarti dia statusnya guru. Saya tanya sama Ali Dosti. Ali Dosti, tolong jelaskan Halo, sama saya. gimana? Oke, tolong. Siapa yang mampu menjelaskan tentang Ibrahim itu bersunat? Apakah Quran mampu menjelaskan kalau Ibrahim bersunat? Jawab. Itu ada di hadis toh. Oke, baik. Sekarang yang menjelaskan Ibrahim bersunat Quran atau hadis? Hadis. Baik. Sekarang kitab yang menjelaskan itu Quran atau hadis? Kitab yang menjelaskan. Bukan gitu Bang Edis. Jawab itu tradisi, pertanyaannya. Edis. Itu Kitab yang tradisi. menjelaskan itu dari manusia apa dari Tuhan itu? Hadis itu dari Itu Tuhan turun itu. Bang menurun Rizky. dijalankan terus. Sebentar dulu, biar kita fokus, biar jangan kebanyakan, nanti dia nggak bisa konsen. Ali, Gimana? yang menjelaskan itu Quran atau hadis? Hadis. Hadis mana lebih tinggi? Yo, bukan masalah diadu lebih tinggi. Makanya tadi saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Makanya capek saya ulangi ya, loh. Jadi yang begini, lebih tinggi kalau itu yang menjelaskan atau yang dijelaskan? Salah. Enggak, maksudnya begini, Edis. Baiklah, saya ambil bodrek dulu. Silakan teman-teman lanjut. Jadi kalau saya atau gini, bagaimana Ali Dorsi tadi kan dikasih tahu kalau Al-Quran itu independen ya. Bagaimana orang Muslim bisa tahu dengan membaca Al-Quran siapa putra-putra Adam, siapa yang dibunuh dan siapa yang membunuh dua putra itu? Itu tidak penting ya Pak, nggak penting itu. Itu bukan suatu yang fundamental pada dasarnya kita mengetahui itu atau tidak. Iya, iman kami tidak batal seperti itu. Orang pembaca Al-Quran tahu kisah putra-putra Adam bagaimana? Apakah dari Al-Quran atau dari buku lain? Oh, saya nggak cari itu ceritanya nggak. Soalnya kan ada yang esensi dan ada yang tidak. Contohnya yang esensi gimana Pak Pana? Tentang ketuhanan, ketauhidan. Oke, baik. Bagaimana berbuat baik. Oke, kita kasih esensi. Saya kasih contoh satu esensi. Ya. Karena nanti kalau dikatakan yang lain tidak esensi. Contoh masalah tentang Allah. Halo? Ya, saya dengarkan. Oke, baik. Menurut kalian, sholat itu adalah tiang agama. Esensi atau tidak sholat itu? Iya, Jangan memang bilang saya sholat. esensi lagi. Oke, esensi berarti. Esensi